Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Reni Saputra. Di sini pada video ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif ya menggunakan aplikasi GeoGebra gitu ya. Aplikasi GeoGebra ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media interaktif terkhusus dalam mata pelajaran geometri misalnya. Habis juga bisa juga untuk trigonometri, untuk integral. Habis itu untuk dimensi 3 ya, itu sangat bisa untuk menggunakan GeoGebra. Jadi saya sudah menginstal aplikasi GeoGebra ini, GeoGebra Classic. Ini bisa Anda dapatkan gratis ya di Google karena aplikasinya tidak berbayar. Kita klik aja open. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi GeoGebra ya. Oke. Yang pertama, hari ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif yaitu persamaan lingkaran nih. Jadi kita akan buat persamaan lingkaran, bagaimana lingkaran tersebut ya bisa kita setel panjang radiusnya berapa, habis itu titik pusatnya A, B nya berapa, habis itu akan langsung muncul yang namanya persamaan lingkarannya itu kita munculkan gitu ya, dan bisa kita mainkan seperti media interaktif ya. Oke, sebagai contoh saya sudah membuat satu buah media pembelajaran yaitu persamaan lingkaran ya, yang kita buat di sini di video ini. Kita saja klik open. Oke, kita klik close file. Nah, di sini sudah ada media pembelajaran yang sudah jadi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk media pembelajaran yang akan kita buat kali ini di video ini. Misal kita mulai ulang, ketika kita klik button mulai ulang ya, maka akan berada di titik 0,0 dengan radius 0 gitu ya. Ketika kita mulai animasi jari-jari, maka jari-jarinya akan membesar. Kita mulai dengan klik animasi pusat, maka pusatnya itu akan berjalan gitu ya. Kalau kita ingin berhenti, kita klik saja berhenti gitu ya. Atau kita bisa gunakan slider ini untuk menggerak-gerakannya. Radius titik pusat di A ya terhadap X, ini kalau B itu terhadap Y gitu ya, ini radiusnya. Atau bisa kita juga input di text box, misalnya kita mau ini 3 gitu ya, titik A nya 3, pusat A3, ini misalnya mau kita ambil 2 gitu ya. Terus itu radiusnya kita cukup dengan 8 gitu ya. Nah, maka akan secara otomatis buat lingkarannya di sini. Oke. Bagaimana sih cara membuatnya? Kita akan buat di tutorial kali ini. Oke. Yang pertama kita klik aja new. Nggak usah disimpan karena sudah saya simpan. Nah, kita akan lari di grafik GeoGebra yang 2 dimensi ya, yang ada X dan Y, karena lingkaran berada di dimensi 2 yang hanya memiliki luas ya. Jadi kita tidak perlu yang 3D maupun sheet yang lainnya. Kita akan main di sini dulu. Mungkin di tutorial berikutnya kita akan main di 3D dan lain-lain yang ada di GeoGebra. Oke. Langkah yang pertama apa ya? Yang pertama itu kita buat saja dulu slider ya, yang untuk kiri kanan gitu ya. Kita buat 3 slider paling tidak butuhnya. Kenapa? Karena kita punya 3 titik yang akan kita gerak-gerakkan ya. Titik yang pertama yaitu R gitu ya. Yaitu kita untuk radius, untuk membesar kecilkan lingkarannya itu ya. Jadi radiusnya kita mulai saja minimal itu dari 0 sampai dengan 10. Ya, terserah Anda kalau ingin angkanya berapa. Radius itu biasanya 0 minimal ya. Kenapa? Karena gimana ya bilangnya, karena jarak itu nggak mungkin negatif gitu ya, walaupun berjarak itu akan selalu positif gitu ya. Oke, kita klik saja oke, kita dapat R gitu ya. Ini bisa kita gerak-gerakkan. Habis itu kita buat animasi untuk A ya, pusat untuk terhadap X itu ya, pusat A. Minimal dan 5 cukup ya, kalau mau lebih besar nggak apa-apa. Habis itu kita klik lagi untuk pusat B gitu ya. Nah, kita dapat slider R, slider titik pusat terhadap A ya, yaitu pusat A ya, titik pusat yang B, gitu ya, B. Oke, yang selanjutnya kita butuh apa ya lagi? Kita butuh persamaan lingkaran nih. Masih ingat rumus persamaan lingkaran? Masih ingat ya? Jadi persamaan lingkaran itu adalah X dikurang A ya rumusnya. Nah, pangkat 2 kuadrat ya. Cara membuat pangkat 2, silakan Anda klik saja shift, tahan, klik angka 6, karena di atas angka 6 ini ada tanda pangkat ke atas. Nah, itu merupakan tanda pangkat gitu ya. Nah, maka dia akan langsung ke atas gitu ya, 2 gitu. Nah, kalau ini baru kurva ya, kita klik tanda tambah karena rumusnya tambah ya, X dikurang B
kita pangkatkan lagi pangkat 2. Oke, habis itu kita sama dengan R pangkat 2 gitu ya. Betul nggak ini? Oke, kita harusnya dapat circle. Kenapa ini dapatnya panjang? Oh iya, salah, ini harusnya Y ya. Itulah, harusnya kita dapat circle. Oke, kita dapat lingkaran. Ingat, jangan sampai salah dikit langsung false ya di sini. Ini kita ganti aja, gak enak saya lihat C, kita buat lingkaran aja ya. Saya cinta bahasa Indonesia. Oke, hubungannya apa tadi? Kita sudah ada kita punya lingkaran nih. Sekarang lingkarannya ini kita edit dulu ya. Kita tinggal klik kanan pada circle, kita setting gitu ya. Gak enak kalau lingkarannya kayak gini aja. Kita setting di color, kita ganti aja warnanya agak hijau ini ya kalian. Opacity-nya kalau kita ingin ada isi dalamnya ya, ada isi ya. Oke, kita isi dikit biar ketahuan bahwa ini lingkaran. Habis itu basic ya. Nah, di sini kalau kita hanya name, maka hanya akan keluar name lingkaran ya. Tapi kalau kita new and view, maka akan muncul rumus sama lingkarannya di sini lah. Ini dia. Kita klik ini dulu biar bisa pindah dulu. Nah, jadi kita punya ini dengan sama lingkarannya. Tapi ini kan hanya bentuk rumus nih. Kalau kita ingin merubahnya ke dalam bentuk angka ya, kita klik lagi di sini lingkarannya, kita ingin merubahnya dalam bentuk angka nih. Nah, sekarang kita klik algebra ini, input. Nah, kita bisa punya dua model nih kalau lingkaran itu ya. Set, kita dapat model yang kayak gini ya, langsung ya. Yang X dikurang A pangkat 2 itu yang rumus bersama lingkaran, atau kalau mau gunakan yang ini juga nggak apa-apa ya, sama aja ya. Sama aja, ini merupakan bentuk bersama lingkaran juga, tapi yang akan saya gunakan yang ini aja. Oke. Nah, kita sudah dapat sebuah lingkaran dengan persamaannya gitu ya. Nah, kelihatan? Oke, kelihatan kayaknya. Oke, sip. Yang selanjutnya kita mau ngapain nih? Kita mau besar kecilkan lingkaran ini ya. Kita ingin besar kecilkan, kita mainkan dulu radiusnya ya. Radiusnya kita mainkan dulu. Caranya itu kita klik button ya, kita sudah ada button ya. Klik sembarang aja, saya mau di bawah aja, set. Nah, jadi kita caption ya, judulnya itu animasi jari gitu ya. Nah, ini script, jadi di GeoGebra juga gunakan script atau coding, kalian ikuti aja. Untuk ini saya akan sedikit-sedikit jelaskan gitu ya. Jadi kita akan mulai start. Nah, start animation. Jadi start animation, jadi terbacanya kita akan memulai animasi untuk apa? Animasi untuk R gitu ya, R gitu. Nah, ketika kita memulai animasi untuk R kan masih ada yang lain tuh, masih ada yang A dan B gitu ya. Kalau hanya animasi untuk R, kalau di sini maka A dan B akan ikut gitu ya. Start animation gitu ya. Start, kita buat lagi animation. Nah, di sini A, B kita buat lagi ya, false. Jadi A, B nya nggak akan ikut kalau gini, kalau hanya R aja yang gerak gitu ya ketika kita klik button ini. Oke, mau tahu? Set. Nah, A, B nya tidak gerak. Nah, jadi hanya R saja yang bergerak. Jadi R nya akan bergerak gini ya. Nah, jadi R nya bergerak. Kita stop aja dulu ya. Oke, ini baru animasi R gitu ya. Kita buat lagi satu lagi animasi untuk pusat gitu ya. Nah, ini animasi pusat. Mau kalian pakai bahasa Inggris gak apa-apa, saya cinta bahasa Indonesia jadi saya pakai animasi pusat. Kodenya ini start animation. Jangan sampai salah itu akan fatal ya, nggak mau kerja jadi dia itu kodenya salah. Jadi kita start animation A, B. Jadi A, B gitu ya. Jadi A dan B yang kita akan gerakkan gitu ya. Itu kurung gitu. Habis itu kita start animation. Mation animation. R lagi. R-nya kita suruh tetap ketika kita klik start animation A, B, R-nya tetap gitu ya. R-nya tetap false. Nah, itu. Nah, kita klik aja. Nah, maka ini akan bergerak dia, pusatnya itu bergerak. Ini kan pusat nih, pusat A, B itu ya bergerak, dan ini akan langsung menghitung gitu. Kalau kita buat ini per animasi pusat, animasi, nah
Itu guna tadi false. Jadi ketika dia pusatnya diklik, nah hanya pusat aja yang bergerak, jari-jarinya berhenti. Habis itu kalau kita klik jari-jari, maka jari-jarinya aja yang bergerak, pusatnya yang berhenti gitu ya. Biar nggak jalan dua-duanya gitu. Biar itu gunanya false tadi gitu. Kita klik aja push. Oke, kok masih jalan. Oke. Susah ini. Oke, udah. Kita berhenti ya. Selanjutnya kalau hentikan di sini nggak efektif sekali ya, makanya kita perlu button gitu ya. Kita perlu button untuk buat dia berhenti gitu ya, berhenti gitu, stop gitu, berhenti ya. Button animasi ya untuk berhenti, scriptnya sama ya, start animation gitu ya, dan klik false. Nah, ketika kita klik start animation false, seluruh animasi yang ada akan berhenti. Seluruh animasi yang bergerak itu akan berhenti gitu. False. Ya, mau coba? Oke, kita klik dulu ini biar besar jari-jari ini besar. False, berhenti. Stop. Gitu ya. Kita buat stop animasinya. Oke, ini baru 3 nih. Saya ingin pindahkan dulu ini ya. Kita objek. Kita dulu di sini ya. Habis itu kita mau buat animasi untuk restart ya, restart gitu. Belum berhenti kita di sini. Kita akan buat aplikasi restart gitu ya, mulai ulang. Jadi kita klik button lagi, misalnya di sebelah sini kita buat mulai ulang. Mulai ulangnya mau mulai dari berapa ya? Kita mulai biasanya titik pusat 0,0, habis itu jari-jarinya 0 misalnya. Kita buat aja R dulu ya, R 0 A 0 di enter ya, A seperti 0. Karena kalau spasi itu nanti akan dibaca satu script, kalau ada enter maka akan dibaca 2 script gitu ya. B 0 gitu ya. Set. Nah, mulai ulang. Nah, maka dia akan muncul di 0,0 gitu ya. Kalau pusatnya kita buka, set. Kalau ini kita gerak, berarti mulai lagi 0,0. Oke. Ini untuk awal, kita akan coba lanjut lagi ya. Kita buat ini ke atas, kita gerak-gerakan ya. Move. Oh ya, kita buka dulu kuncinya. Set, kita buka dulu pinnya. Terus dia bisa digerakkan. Jadi kenapa nggak bisa bergerak ya? Coba. Itu salah, jangan show itu. Ulang dulu. Nanti ulang. Oke. Kita ingin edit dulu ya tampilan-tampilan yang ada di sini. Kita move. Oke, kita buka kunci pada objeknya. Nah, ini bisa kita gerakkan. Kita buka lagi kunci pada objeknya, kita bisa gerakan ini, kita tahan ya, di klik kanannya tahan gitu. Habis itu kita buka kunci karena dia otomatis kunci ya di sini ya. Kita buka kunci, kita lihat mulai ulangi gerakan. Ini nah, oke. Sudah sejajar gitu ya. Nah, setelah ini oh ya, ini guna pinnya ya, ini pin. Nah, jadi kalau kita pin dia gak akan gerak-gerak ke mana-mana gitu ya, sampai ke atas ini juga gak akan gerak, kita berhenti aja. Oke. Ini untuk animasi yang pertama nih. Yang selanjutnya itu kita buat judul, habis itu persamaan lingkarannya yang ada di atas tadi ya, habis itu toolbarnya gitu ya. Kita buat dulu judulnya itu ya, untuk X kuadrat. Jadi kita tinggal ketik teks apa ya kita buat, nah teks lingkaran. Karena kita buat di sini lingkaran, kita buat coding di sini lingkaran gitu ya. Enter. Oke, kita klik ini. Nah, ini dia. Ini bisa kita gerak-gerakan kemana-mana ini.
ingin kita edit, kita setting aja dulu ya, kita setting, kita lihat apa ya di sini yang mantap nih. Di sini kita buat tagnya itu misalnya perselingkaran gitu ya, perselingkaran gitu ya. Habis itu kita buat colornya misalnya warnanya itu hitam aja ya, hitam. Habis itu ukurannya itu kita medium aja, kita blot gitu ya. Ini color background ya, color background gimana nih, kita lihat ya buat color background ini. Nah coba set, nah dia akan muncul di sini. Jadi ini adalah kopian yang atas ini ya. Nah, berhenti dulu. Oke, coba tadi kita setting dulu biar lebih enak gitu ya. Color background, set. Nah jadi color backgroundnya warna hijau ini yang saya buat ini. Kita stop lagi, nanti ya biar gak gerak-gerak lagi, kita pin aja ya yang ini, kita pin ini, kita lock aja, kita lock biar gak lari deh. Saya juga lihatnya lari-lariin. Oke, ini kita taruh di samping sini ya. Nah habis itu kita bikin apa lagi nih, mau kita bikin ini kan gerak-gerak ya yang ini ya, kita pin aja, kita pin. Nah gak akan gerak-gerak lagi dia. Nah habis itu kita buat tag box ya, judulnya. Jadi kita buat teks, serahlah di sini misalnya kita buat dulu persahabatan lingkaran gitu ya, lingkaran. Oke, nah kita sudah punya teks persahabatan lingkaran. Kita setting saja teksnya ini, kita buat di teks. Jadi kita lihat plot aja, kita ke medium. Habis itu untuk widthnya itu kita buat warna hitam dan backgroundnya warna biru misal ya, biru ini aja ya. Oke, terdapat ya dua buah ini, background dan biru gitu. Habis itu kita pin, kita lock biar gak kemana-mana. Ini juga kita lock biar gak lari kepencet apapun gitu ya. Oke, kita berhentikan lagi ini. Oke, ini lingkaran di pesawatnya. Ada lagi ya menunya, itu menu langsung gitu ya, tidak perlu pakai ini, tapi bisa input langsung gitu ya. Kita input box namanya ini, kita tulis saja input box. Kita pakai di sini aja, kita klik di sini, captionnya itu misalnya R apa dengan 0. Oke, salah, ulang dulu, kita hapus dulu ya. Kita delete text box ya, kita lihat R ya. Jadi R nya itu akan kita hubungkan ke sini aja ya, R ini. Oke ya, tapi enaknya itu pakai sama dengan ya, kita rename aja. Oke, kita setting R sama dengan gitu ya, maka kita muncul sama dengan gitu ya. Berarti nah ini pin ini, nah pin ke lock ini. Nah locknya kita buka, habis itu kita buat lagi untuk A nya gitu ya. Kita buat elevasi untuk A, kita hubungkan dengan persamaan lingkarannya ya, A sama dengan ya gitu ya. Oke, salah tadi ini. Maaf kawan, setting dulu, kita lihat tadi dihubungkan kemana ya. Tag color, style, custom, fans, script. Bukan, kita delete dulu aja ini ya. Kita delete,
berhenti. Kita buat satu kali lagi, klik A sama dengan kita ini ke A ya gitu. Habis itu kita buat lagi untuk B sama dengan ke B. Nah dapat 3 ya. Ini kita buka dulu locknya, karena apa? Karena kalau nggak dibuka nggak bisa gerak. Jadi jangan heran nanti kalau kalian kok nggak bisa gerak, itu karena belum dibuka locknya gitu ya. Pengalaman saya. Oke. Ini sudah ya, jadi dapat R, dapat A, dapat B gitu ya. Nah ini kepanjangan ya, jadi kita setting aja supaya tidak panjang gitu ya. Kita setting di sini stylenya itu kita setting 5 aja ya mungkin ya. Oke 5. Habis itu ini juga kita setting 5 ya, kita setting 5 ya. Nah maka dia akan mengecil gitu ya, dia mengecil gitu ya. Jadi kita setting dengan 5 ya. Oke, sudah ya, ini kita sudah setting. Nah ini sudah bisa kita gunakan berarti. Nah misalnya ini kita 2 gitu, di sini ingin kita 1 gitu, di sini B nya itu misalnya 5, B nya itu 5, tetap akan otomatis. Oke, ini jangan lupa di lock lagi ya, karena biar kalau nggak kehapus atau hilang gitu ya, kita lock lagi. Nah ini tampilannya belum terlalu menarik ya, kita buat sedikit menarik, kita ganti aja backgroundnya, kita klik grafis gitu ya. Background, ini background ya, ketutupan wajah saya ya kayaknya, kita tarik aja kalau ketutupan. Oke, backgroundnya misalnya kita ingin warna kuning, saya suka sekali warna kuning. Oke, tank sudah cuy, keren. Ini ya, berhenti. Oke, ini sudah jadi. Oh ya, lupa satu lagi, kita lihat pusat gitu ya, pusat A, B gitu ya, A, B kan pusatnya. Oh iya, ini pusat. Animasi pusatnya tadi lupa. Jadi di sini kita tahu pusatnya di sini. Ini pusatnya yang bergerak. Nah, gitu. Lupa tadi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau paham codingnya itu nggak apa-apa, tukar dikit. Nah, jadi ini untuk ini juga bisa kita gerakkan ya, dari media pembelajaran. Jadi, oh ini kita setting juga ya biar enggak transparan gitu ya, kita color kita ganti aja warnanya kayak gini. Ini kita ganti juga biar agak ungu, pink ungu. Oke. Oke, kita berhenti, stop. Nah kalau kita ingin save program kita, silahkan klik ini, klik tanda save gitu ya. Habis itu kita klik nama misalnya Randy lingkaran gitu ya, kita save dan dia akan menuntun kita ke Oke, karena sudah azan. Oke, demikianlah tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita memberikan lagi. Kalau banyak viewernya ini, saya akan kasih tutorial yang lebih mantap lagi untuk aplikasi-aplikasi dalam pembuatan media gitu ya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.